Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses ya buat teman-teman Bang Muslim semuanya dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Muslim ingin sedikit berbagi pengalaman, yaitu proses pembanyakan ficus benyamina ya, atau teman-teman mungkin menyebutnya beringin karet, atau ada yang menyebutnya karet kebon ya, dengan cara Bang Muslim cangkok. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, untuk Bang Muslim ingatkan lagi nih, simak videonya hingga selesai ya, agar nanti tidak salah pengertian ataupun salah paham dari apa yang Bang Muslim sampaikan. Namun jika memang masih ada kekurangan, Bang Muslim untuk mohon untuk dimaklumi dan minta dimaafkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah kenampakan pohon karet kebon atau beringin karet Ficus benyamina variegata yang Bang Muslim miliki, yang kira-kira usianya 1 tahun ya teman-teman. Beringin karet ini merupakan salah satu tanaman hias yang teman-teman mungkin tahu ya, memang bentuk daunnya dan warna daunnya ini sangat menawan. Nah, akhir-akhir ini penangkar itu baik dalam negeri maupun luar negeri, terutama Thailand, mampu membedakan berbagai jenis karet kebun variegata. Di antaranya itu yang warna merah putih, hijau putih, kuning putih, bahkan yang tricolor ya, atau 3 warna, merah, putih, hijau, atau merah, kuning, hijau dalam satu pohon. Karena kenampakan yang sangat menawan ini, banyak sekali kolektor dalam negeri maupun luar negeri yang memang memburu jenis tanaman untuk jenis terutama yang variegata ya. Dan yang paling terkenal dan mahal itu variegata merah. Harganya itu cukup fantastis teman-teman. Bisa dilihat sendiri saja yang punya aplikasi Shopee ya, atau lain sebagainya. Ada yang 700.000 untuk yang ruby minimal, yang paling bibitnya ya. 250.000 yang variegata biasa, dan 50.000 yang biasanya saja. Yang kami milikinya adalah yang jenis beringin karet variegata putih yang dibeli setahun yang lalu. Kurang lebih kayaknya sekitar 100 ribuan ya. Itu pun karena bibitnya masih sangat kecil sekali, sekitar 1 jengkal ya. Itu pun beli di tempat kenalan. Nah sekarang sudah mulai berakar, di bagian batangnya bahkan sudah banyak tunas-tunasnya. Makanya akan kita potong saja pucuknya ini dengan cara dicangkok, agar nanti pertumbuhannya ini bisa lebih maksimal lagi. Namanya juga sudah pengen punya momongan ya kan. Nah karena masih muda ini, ternyata ketika dicek dan dikupas, ternyata memang batangnya masih lunak dan memang sangat kecil ya kalau sudah dikupas ya. Nah sebenarnya batang seperti ini sangat rentan ya, patah dan mudah diserang hama penyakit jika dipaksa dicangkok, dimana memang proses menyangkok ini kan seperti yang terlihat ya, memang melukai batang. Nah itu mudah diserang hama penyakit teman-teman. Makanya kami dengan hati-hati dan penuh kesabaran, kemudian kami lanjutkan saja ya untuk membuang semua sisa kulit dan kambium batangnya ini. Kemudian berhasil kami bersihkan seperti ini. Nah hasil sayatan atau keratan untuk tempat spot cangkoknya ini kalau bisa ditunggu hingga kering ya. Oke teman-teman, lanjut kita siapkan media cangkoknya. Apa saja? Bisa macam-macam ya. Kalau Bang Muslim ini 70% tanah biasa, 20% humus, dan 10% pasir. Ini hanya untuk penggembur saja. Atau teman-teman bisa gunakan komposisi terbaik lainnya. Kemudian lanjut diaduk merata dan tambah air agar kira-kira lengket ya, dan bisa dikepal agar tuntas, yaitu tidak terlalu banyak air atau sedikit ya. Oke, lanjutkan penempelan tanah di spot cangkok. Kemudian kalau bisa itu melewati bagian atas yang dikerat tadi ya, karena itu adalah tempat tumbuhnya calon akar nanti teman-teman. Jangan sampai tidak sampai di ujungnya. Kemudian lakukan dengan hati-hati agar tidak patah, karena memang mengingat ini jenis ficus ini batangnya rapuh ya. Bungkus tanah dengan plastik bening agar nanti teman-teman mudah mengamati ya. Lalu lanjutkan dengan ikat atasnya dengan baik. Usahakan posisi sambungan plastik ini bagian atas agar mudah disirami dan tanahnya tidak mudah jatuh. Oke, ini 3 minggu ya setelah proses pencangkokan, tanah sudah mulai memadat. Pohon juga sudah mulai terlihat layu ya, karena tidak dari akar lagi ya. Dan akar ini sedikit sudah mulai terlihat ya, bisa dilihat teman-teman. Ada juga semut ya. Nah ini semut ini suka di sini karena medianya kering. Bang Muslim sangat malas menyirami ya. Dan ini teman-teman nanti bisa sering-sering disiram ya, karena semut ini suka bersarang di tanah yang kering ya. Oke, ini kenampakan 5 minggu setelah proses pencangkokan, akar sudah banyak dan batang makin keras, maka sudah bisa dilakukan proses penyapihan ya, atau bahasa ininya split. Kita sapi dari induknya supaya jangan nempel lagi sama induknya dia, kita ajari mandiri. Namun jika akar masih sedikit sebenarnya juga masih aman ya, karena ini jenis ficus memang sangat mudah untuk dilakukan proses
perbanyakan dengan stek ya. Sebenarnya kalau yang biasa juga stek juga sudah bisa. Dan memang kalau terlalu lama dipindah, ini kasihan juga ya teman-teman. Bisa lihat ini akarnya, daunnya ini sudah mulai layu-layu ya. Tanda dia memang sudah kurang asupan dari akar. Oke nih, lanjut lagi kita lakukan penanaman dengan media 50% tanah, 40% humus atau kompos, 10% pasir, atau gunakan komposisi terbaik lainnya. Oke, kemudian kita buka semua plastik pembungkus bekas cangkok tadi dengan hati-hati ya, agar tanah tidak mudah retak dan nanti tanaman stres. Nanti kita lama lagi menunggu dia pulih. Bukannya mati, tapi memang tidak mati, tapi nanti dia akan proses pemulihan itu lama. Makanya hati-hati. Lalu kita tanam ya dengan hati-hati juga di posisi tengah. Kalau bisa di tengah tempat penanaman, agar nanti akarnya bisa menyebar secara merata, dan padatkan seperlunya teman-teman, jangan sampai dibanting-banting dan pecah. Oke, simpan di tempat teduh dan jangan lupa disiram secara rutin ya. Sebenarnya teduh di sini terhindar dari matahari. Kalau terkena hujan juga sebenarnya masih boleh. Oke, ini 1 minggu pasca disapih, ini daun sudah mulai terlihat segar lah. Bisa dilihat ini mulai tegak lagi, tegar. Dan ini merupakan tanda-tanda akar sudah mengalami perkembangan ya teman-teman. Makanya dia bisa menyerap air untuk dibawa ke daun. Nah, ini adalah kenampakan 2 minggu pasca disapih dari induknya, dimana pupus tunas muda sudah mulai berkembang ya. Bisa dilihat itu sudah ada keluar ya, sudah mulai keluar dari pupusnya. Ini tanda tanaman mengalami pertumbuhan seperti yang kita harapkan. Nah, inilah fungsinya kenapa dalam proses pemotongan stek atau cangkok itu perlu ada daun disisakan. Supaya apa? Bisa menarik air ke atas, karena tugas daun adalah menarik air ya. Oke, ini adalah kenampakan 3 minggu pasca disapih dari induknya, dimana pupus tunas muda sudah mulai terbuka atau mekar ya. Ini adalah tanda-tanda tanaman yang kita cangkok ini tumbuh dengan sehat dan tumbuh dengan normal ya, seperti yang kita harapkan. Nah, ini terlihat segar sekali ya daunnya, ini hijaunya itu hijau muda dan glowing, berkilau ya, berkilat. Nah, ini tandanya dia cukup asupan air dan nutrisinya. Oke, ini adalah kenampakan 4 minggu teman-teman pasca disapih dari induknya, dimana pupus muda tadi yang mekar semakin banyak. Nah, ini bisa dilihat pupusnya itu ada yang sudah berguguran, dan daun yang tumbuh ini ternyata makin lebar, dan tanaman tentu semakin segar ya. Nah, ini makin lebar karena mungkin sudah mulai semakin bagus lah ya pertumbuhannya. Oke, ini adalah kenampakan terakhir teman-teman. Nah, secara keseluruhan tanaman ini memang sudah semakin mantap ya, semakin kuat, semakin tegar, batangnya semakin kokoh, dan tentunya sudah semakin siap atau ready untuk melanjutkan hidup secara mandiri tentunya ya. Dan memang jika tidak ada halangan, maka sebulan lagi mungkin ini sudah siap untuk ditransplanting atau di grounding ke tanah saja ya, agar bisa melanjutkan perkembangan dan pertumbuhannya sehingga menjadi lebih cepat besar ya, dan mudah-mudahan menjadi indukan. Begitulah teman-teman, ini jadi sejak awal hingga lepas cangkok itu memang butuh 1 bulan ya yang tadi. Kemudian dari cangkok tadi kita potong dari induknya untuk penyapihan dan aklimatisasi juga itu butuh 1 bulan. Oke, begitulah teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.